Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Saya harap semuanya santuy, jangan tegang-tegang. Nah, mohon simak video ini sampai akhir karena hari ini kita akan membicarakan salah satu tokoh penting. Salah satu tokoh penting yang beliau seorang an-nasab. Beliau adalah pakar di bidang nasab dan beliau adalah seorang sayyid, keturunan insyaallah keturunan daripada Sayyidina Ali karramahullah wajhah dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Nah, bagaimana silsilah beliau, ikuti. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang telah ikut wakaf tanah di Pondok Pesantren Al-Ihsan ini. Alhamdulillah telah terpenuhi sehingga ditutup. Jadi yang mau wakaf tanah dengan harga 120.000 kemarin seluas 1.300 meter ditutup. Nah, kalau ada yang mau ikut wakaf lagi silahkan. Sekarang kita lagi pengumpulan untuk pembelian tanah 2.000 meter lebih dengan harga 1 meternya Rp150.000. Yang 120.000 sudah terpenuhi. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada semua alumni dari Al-Ihsani, sahabat saya, kerabat saya, tak terkecuali dari teman-teman media sosial saya yang ikut wakaf. Nah, bagi Anda yang tidak ikut kemarin dan ingin ikut menyumbang berjariah, silakan. Dari 1 meternya adalah Rp150.000 dan alhamdulillah sampai hari ini masih terkumpul 6 meter. 6 meter. Oke, kita lanjut bahas. Mohon disimak serius ya. Jangan tegang teman-teman. Santai-santai dulu. Ini tentang nama besar. Oke, santai, dengarkan. Kalau bisa ambil kopi sambil merokok silakan ya. Oke, sudah siap? Jangan tegang. Jadi begini, ada seorang an-nasab yang sangat terkenal yaitu Sayyid an-Nasab Imaduddin. Beliau siapa? Beliau adalah putra daripada Sayyid Muhammad bin Sayyid Ali bin Sayyid Harun bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Harun bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Ja'far bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Ahmad Al-Khatib bin Sayyid Harun bin Sayyid Musa Al-Qadir. Nah, itu silsilahnya. Jadi beliau itu hidup di masa lampau ya. Nah, Harun ini adalah adik daripada Zaid. Jadi ada banyak. Jadi diantaranya Ali Ar-Ridho, Ibrahim Al-Asghar, Abbas, Ismail, Muhammad, Abdullah, Ubaidillah, Hasan, terus siapa lagi? Ja'far, Ishaq, Hamzah, dan Ibrahim Al-Akbar, gitu ya, Hussein, dan termasuk Harun ini. Jadi keturunan dari Harun ini menjadi anak sahabat namanya Imaduddin. Jazakumullah ahsanal jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guyon teman-teman. Kena prank semuanya. Salam hormat saya kepada semuanya, kepada baik yang pro Ba'alawi maupun pro Kiai Imaduddin. Salam hormat kalau video ini kemudian didengar oleh kelompok Ba'alawi atau di kelompok Kiai Imaduddin. Mohon maaf sebesar-besarnya. Mohon maaf Kiai Imad, dan mohon maaf semuanya. Pokoknya mohon maaf hanya biar intinya apa? Biar tahu sejarah aja. Kita ambil hikmahnya saja. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Kiai Hanan sudah menghibur kita semua agar tidak terlalu tegang, agar tidak terlalu emosi, agar tidak terlalu terburu-buru. Ini adalah pelajaran penting. Namun di sini ada komentar yang tampaknya gagal paham. Nah, ini komentar: Kabib terpukul sangat malu yang ngaku cucu Nabi palsu. Ternyata Kiai Imad menjadi sorotan Kabib yang ternyata Kiai Imad dzurriyyah Nabi yang asli. Rizik, Bahar, Taufik, Muhdhar, Lutfi, mewek semuanya. Ini pertanda netizen atau penonton ini tidak melihat videonya secara utuh. Jadi cuma lihat judulnya, tapi karena hatinya sudah dipenuhi oleh kegembiraan yang berlebihan, akhirnya muncul komentar seperti ini. Nah, ini yang harus kita hindari seperti ini, jangan sampai keburu-buru. Kabib Yahudi gak punya akar malu, itu sudah watak Yahudi. Yang dibicarakan Kiai Hanan bukan Kiai Imad asal kresek, tapi Sayyid Imaduddin. Ini ada yang mengkonter. Komentar dari sang penanya: pakar jiplak disebut pakar nasab. Sama Pak Hanan ini ngawur gak nanggung-nanggung.
Ngaku-ngaku keturunan Nabi, saya 100% gak percaya kok. Gak ada Usmannya atau Sarman atau Sarmun, bapak tiga ibunya. Komentar dari Topandri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun ke bumi itu memperbaiki akhlak, turun ke bumi, bukan kebencian. Kalau sudah membawa kebencian, hindari, jangan dibalas. Kalau sudah membenci, apalagi sudah memastikan dan mengolok-olok satu kaum, itu bukan ilmiah. Kalau Wahabi, ya memang biasa gitu, sok paling benar, ya bebas kalau Wahabi. Jadi inilah beberapa komentar yang kita baca. Pelajaran yang bisa kita ambil dari video ini adalah ketika menonton video, simak sampai akhir, jangan cuma menyimpulkan dari thumbnailnya saja atau gambar sampul videonya atau judulnya saja. Kita pahami dari awal sampai akhir, lalu berkomentarlah dengan santun tanpa menjelek-jelekkan yang lain, merasa pendapatnya paling benar, sehingga kita tercerabut dari akhlakul karimah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai penutup, bahwa nasab Ba'alawi sudah jelas, ada yang mengatakan tersambung, ada yang mengatakan terputus. Terserah kita mau ikut yang mana, semuanya punya argumennya masing-masing. Namun yang penting kita hindari di sini adalah sesama umat Islam, sesama kaum beriman, siapapun itu, selagi mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wajib kita doakan sebagaimana perintah Allah untuk memintakan ampun kepada seluruh umat beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Itu perintah Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dicek sendiri di surat Muhammad. Maknanya adalah betapapun kita berbeda pendapat, jangan sampai hubungan ruh kita antar sesama muslim terputus. Perintah Allah untuk tetap memintakan ampun kepada sama umat Islam, muslimin dan muslimat, mukminin mukminat. Bahkan kalau di dalam tahlil NU sudah disebutkan secara gamblang, mim masyarikil ardi ila magharibiha, dari masyrik ujung timur sampai ujung barat, barriha wa bahriha, baik di darat maupun di lautan, kita doakan semuanya, dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan betul bahwa Ba'alawi itu bukan keturunan Nabi, kita masih harus menghormati mereka, mendoakan mereka sebagai seorang muslim, sebagai sesama seorang yang beriman. Agar lebih adem, kita simak penjelasan Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani berikut ini. Dari kami sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pesan saya sama teman-teman majelis, melebihkan penghormatan lebih bagus dibanding melebihkan mencaci, begitu. Paham nggak? Ini kita pakai cara awam buat antum pada jamaah majelis, biar melek kita. Itu ada saudara kita, bangsa Indonesia juga, begitu, dari Banten, Kiimat. Mengapa nasab Ba'alawi itu putus? Begitu, Kiimat. Sementara Syekh Nawawi Banten, enggak. Syekh Nawawi ngaji sama gurunya, banyak gurunya. Di antara gurunya Syekh Nawawi, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sedang Dahlan punya guru Ba'alawi, namanya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, yang punya kitab Safinatus Salat di Sarahi Sulamul Munajat. Tuh, ngaji. Ambil Fathul Muin, gurunya Ibnu Hajar. Itu semuanya mengisbat Ba'alawi, keturunan Nabi. Ini kita bingung dah, yang ini bilang putus, yang ini bilang nyambung, gua kagak ngerti. Baik, ini buat antum pada cara kita orang awam. Coba kita berpikir jernih, wis balikin aja di akhirat. Ini saya nasihatin cara awam. Saudara kalau ngomong tesis, antitesis, puyeng saudaranya. Wis pakai akhirat aja, pakai akhirat. Andai, namanya disebut lau imtinaiyah. Andai kata Allah, yang benar tuh kiimat. Andai, lau imtinaiyah. Begitu. Andai dia yang benar, putus begitu. Maka saudara hormat, panggil Habib, panggil Syekh, enggak disalahin sama Allah. Saudara hormat sama saudara muslim aja disuruh, sama orang kafir kita suruh sayang. Apalagi saudara sesama beriman. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman itu saudara. Saudara tidak disalahkan oleh Allah. Andai yang benar itu kiimat. Andai pakai lau imtinaiyah. Andai hormat saudara, enggak salah saudara. Tapi andai yang benar Syekh Nawawi Al-Bantani, Yai Hasim As'ari, Ibnu Hajar Al-Haytami, dan banyak ulama, Imam Sakhawi, ulama-ulama banyak yang benar mereka. Maka saudara, cukup muka saudara mau ditaruh di mana di hadapan Rasulullah di akhirat nanti. Cucunya saudara caci maki,
Saudara bilang bukan, bahaya. Bagaimana mau mencari syafaat? Udah saudara mau cara awal. Andai kata Allah itu cucu Nabi, saudara hormat benar. Andai bukan yang benar dia, saudara nggak disalahin nama Rasulullah, nggak disalahin nama Allah, saudara hormat. Jangan mencaciknya, jangan mencacik. Apatah lagi ulama-ulama semua pada nulis. Saya Yusuf An-Nabhani dan banyak. Begitu. Ini cara orang awam. Saudara nggak usah, kalau ditanya tesisnya mana, saudara nggak usah ngomong tesis gua sama di akhirat aja nanti. Anda yang benar sampean, gua nggak bakal disalahin nama Allah. Tapi Anda yang benar kami dan kaum muslimin di dunia, maka Anda cukup apa pertanggungjawaban Anda di hadapan Allah. Udah gitu aja pesan saya bagi antum pada khususnya jamaah majelis kami, biar jangan rusak. Begitu, kita tidak boleh ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi faddakiri. Ahli bait itu laksana bintang dan dia penyelamat di muka bumi. Jangan.